yang mulai 1 Agustus tahun ini, tahun 2020, untuk PKP di seluruh Indonesia wajib menggunakan aplikasi eBupot PPh 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Omah Wanit Channel. Hari ini kita akan menyampaikan suatu bahasan yang sedang hangat-hangatnya saat ini, yaitu tentang penggunaan aplikasi elektronik bukti pemotongan atau lebih dikenal menjadi eBupot PPh 23 yang mulai 1 Agustus tahun ini, tahun 2020, untuk PKP di seluruh Indonesia wajib menggunakan aplikasi eBupot PPh 23. Kemudian direncanakan mulai 1 September 2020 untuk seluruh wajib pajak di seluruh Indonesia yang diwajibkan elektronik harus menggunakan aplikasi eBupot ini. Gitu. Jadi mau tidak mau kita harus belajar, harus menyesuaikan diri, kemudian harus beradaptasi dengan aplikasi ini. Pada prinsipnya sebenarnya sama dengan aplikasi-aplikasi pajak yang lain, walaupun memang ada beberapa perbedaan. Untuk aplikasi eBupot kali ini agak mirip dengan aplikasi e-faktur, maka yang untuk 1 Agustus tahun ini yang diwajibkan adalah para PKP yang selama ini sudah biasa menggunakan aplikasi e-faktur. Pola alur ceritanya hampir sama dengan e-faktur, yaitu bagaimana yang pertama kita membuat bukti potongnya, kemudian selanjutnya bagaimana kita membuat dan melaporkan SPT masa PPh pasal 23-nya. Yang berbeda adalah kalau e-faktur itu menggunakan aplikasi desktop, sedangkan untuk eBupot ini semuanya menggunakan browser dan website yang digunakan adalah website pajak. Untuk sosialisasi kali ini ada terdiri dari 2 bahasan. Yang pertama adalah bahasan mengenai aturannya, yaitu Per 4 PJ 2017 yang mengatur mengenai penggunaan aplikasi eBupot. Yang kedua ada slide mengenai aplikasi eBupot itu sendiri. Untuk kali ini kita akan menyampaikan bahasan aturannya dulu, yaitu Per 04 2017. Langsung saja. Oke. Ini adalah mengenai Per 04 2017 ya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai SPT masa dan bukti pemotongan PPh pasal 23 2016. Itu. Aturan ini sudah cukup lama ya, 2017, karena memang penggunaan aplikasi eBupot ini secara bertahap. Ini nanti kita akan jelaskan penggunaan aplikasi eBupotnya sampai sekarang sudah mencapai tahap 6 nih, ya kan? Kalau kita lihat setiap tahun sejak 2017, 2018, 2019 ini penerapan eBupot ini semakin banyak gitu kan. Dari hanya yang 15 WP sampai ke tahap yang terakhir itu tahap 2019 itu seluruh PKP. Harapannya memang karena PKP ini adalah sudah terbiasa menggunakan aplikasi e-faktur yang mirip ya dengan penggunaan ini dan syarat-syaratnya juga sama. Harapannya untuk aplikasi eBupot ini juga wajib pajak tidak kesulitan gitu. Dan untuk tahap 6 ini diatur dalam Cap 269 PJ 2020 mulai masa pajak Agustus, yaitu 1 Agustus 2020, setiap
PKP di seluruh Indonesia yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh 23 wajib menggunakan aplikasi eBupot. Oke, lanjutkan. Ini sebenarnya latar belakangnya apa sih gitu penggunaan aplikasi eBupot ini. Jadi latar belakangnya adalah yang pertama tentunya ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak ya, itu dalam membuat dan melaporkan SPT, karena selama ini wajib pajak yang SPT yang lain itu sudah bisa lapor dengan e-filing, tapi untuk PPh pasal 23 ini masih harus datang ke KPP atau berkirim menyampaikan melalui pos ya. Jadi ini sangat menyulitkan wajib pajak. Dengan adanya aplikasi eBupot ini, wajib pajak nantinya akan melaporkan secara online langsung ke web pajak. Kemudian apa sih maksudnya? Yaitu dengan aplikasi eBupot ini lebih memberikan kepastian hukum status dari dan keandalan bukti pemotongan. Jadi terkadang wajib pajak pemegang bukti potong PPh pasal 23 ini tidak yakin apakah bukti potong yang dia terima ini valid atau tidak. Kemudian apakah bukti potong yang diterbitkan oleh penerbit ini sudah dilaporkan belum oleh mereka ke penerbit. Nah, dengan adanya aplikasi ini karena sudah elektronik, kemudian terhubung langsung dengan aplikasi di server DJP, maka ketika dia memegang bukti potong dan dia bisa membuktikan langsung apakah bukti potong yang dia dapatkan diterima itu adalah bukti potong yang valid atau tidak gitu. Nah, dia bisa ngecek, oh ini benar nih, sudah dipotong nilainya sekian, besarnya sekian, ini sudah dilaporkan di SPT-nya oleh lawan transaksinya yang pemotongnya. Ini nanti wajib pajak yang memegang bukti potong tersebut bisa mengklarifikasinya gitu. Nah, kemudian tentunya dengan adanya aplikasi ini akan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak itu. Oke, untuk dasar hukumnya tentunya ada KUB-nya, ada terkait dengan SPT, pelaporan SPT, Undang-Undang PPh terkait pemotongan pasal 23 tentunya ya, untuk PP 274, kemudian peraturan Menteri Keuangan. Oke, untuk kurang lebihnya per 04 2017 itu begini, ada sampai beberapa pasal, ada baik definisi, kemudian bagaimana bentuknya SPT, kemudian bagaimana itu pembetulan SPT dan sebagainya. Itu di per 04 ini diatur gitu ya, tentang bagaimana eBupot. Ini adalah dasar hukum penggunaan aplikasi eBupot. Nah, ini dari definisi dulu ya, apa itu yang dimasukkan dengan bukti pemotongan. Jadi intinya bukti pemotongan adalah formulir atau dokumen, ya kan, formulir dokumen yang digunakan oleh pemotong untuk membuktikan pemotongan yang telah dilakukan atau mempertanggungjawabkan pemotongan yang dia lakukan untuk jenis pasal 23 gitu. Jadi ketika pemotong ini mempunyai kewajiban memotong untuk jenis penghasilan yang sudah diatur di PPh pasal 23, 26, maka untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia potong itu, dia menggunakan bukti potong. Jadi kalau gambarannya mungkin ada 100 juta gitu ya, itu 100 juta transaksinya, kalau dipotong misalnya 2%, berarti 2 juta ya kan, maka nanti yang akan diserahkan kepada penerima uangnya itu adalah 98 juta ya. Nah, pengganti 2 jutanya ini diganti dengan namanya bukti potong gitu. Yang nantinya bukti potong tersebut dapat digunakan oleh pemegang bukti potong ya,
untuk sebagai kredit pajak di SPT tahunannya. Jadi bukti potong itu gunanya nanti untuk kredit pajak ya, kredit pajak di SPT tahunan bagi pemegang bukti potong gitu ya. Oke. Nah, bukti potong itu sendiri ya, selain bukti potong yang asli ya, atau bukan asli namanya, pertama kali atau normal lah bahasanya, itu bukti potong juga bisa dilakukan pembetulan gitu. Apabila apa? Apabila memang ada kekeliruan dalam pengisian bukti potong. Nah, mungkin pengisian jumlah ya kan, nominal, mungkin pengisian dari nilai pemotongannya, kemudian lawan transaksinya, jenis dokumen yang digunakan. Apabila ini keliru bisa dibetulkan gitu ya, dibetulkan. Nah, bukti potong juga bisa dilakukan pembatalan ya, dilakukan pembatalan bukti potong. Dalam hal apa? Dalam hal memang terjadi pembatalan transaksi. Bila suatu transaksi batal, padahal bukti potongnya sudah pernah diterbitkan, ini bukti potong tersebut bisa dibatalkan. Ya, poinnya di sini, di transaksi yang batal. Tapi kalau transaksinya nggak batal, hanya ada perubahan saja, adendum saja, maka cukup dilakukan pembetulan, gitu wajib pajak. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tentang aplikasi tadi, tentang definisi bukti potong ya. Nah, sekarang dijelaskan definisi dari aplikasi e-Bupot itu sendiri. Nah, untuk aplikasi e-Bupot definisinya sebenarnya ya intinya adalah itu aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk membuat bukti pemotongan, kemudian membuat dan melaporkan SPT. Jadi sederhananya itu. Bentuknya apa nanti diterangkan. Intinya kalau aplikasi sekarang itu kan aplikasi ada yang desktop atau diinstal ya, seperti e-faktur ya kan. Kalau yang aplikasi saat ini ya semuanya melalui browser, gitu kan. Nah, bisa diakses melalui browser. Nah, browser itu apa ya? Chrome ya kan, atau Mozilla atau Safari segala macam. Nah, semua aplikasi ini nanti ada di web pajak.go.id. Kemudian setelah login ya, setelah login. Oke, kita lanjutkan. Nah, tentunya tidak asing ya dengan apa itu tanda tangan elektronik. Nah, kalau SPT kan pasti untuk kelengkapan SPT itu ada namanya tanda tangan SPT. Nah, untuk karena ini bentuknya aplikasi elektronik, maka tentunya tanda tangannya elektronik. Nah, sebagai pengganti tanda tangan yang biasa, digunakan tanda tangan elektronik dengan bantuan tentunya untuk mengidentifikasinya dengan sertifikat elektronik gitu, untuk memastikan yang menyampaikan itu adalah memang benar-benar subjek hukumnya atau pengurusnya kalau itu wajib pajak atau wakil wajib pajak gitu. Yang mana sertifikat elektronik ini dikeluarkan oleh DJP. Nah, apakah ini sama dengan sertifikat elektronik yang selama ini PKP sudah miliki? Ya, ini sama gitu. Intinya sama dengan sertifikat elektronik yang digunakan untuk PPN, itu sama. Jadi kalau misalnya teman-teman PKP sudah selama ini sudah punya sertifikat elektronik, ya tidak harus minta lagi, cukup menggunakan sertifikat elektronik yang ada. Ayo kalau misalnya sudah kadaluarsa ya silahkan ajukan perpanjangan. Kalau memang belum ya segera minta saja, mungkin PKP baru ya kan. Yang selanjutnya adalah apa sih kewajiban pemotong PPh pasal 23. Tadi mungkin sudah kita singgung. Kewajibannya ya tentunya satu, membuat
dan memberikan bukti potong, ya kan. Yang kedua, setelah membuat bukti potong tentunya dia harus mengisi dan menandatangani SPT PPh Pasar 23, ya kan, dan menyampaikan ke DJP tentunya. Kemudian yang ketiga adalah apabila pada suatu bulan ya itu pemotong tidak ada transaksi pemotongan, ya kan, atau istilahnya PPh nihil, maka pada bulan tersebut itu tidak perlu lapor, kecuali, ini ada kecualinya, kalau memang tidak ada pemotongan itu karena sebenarnya ada transaksi tapi ada SKB atau ada SKD. SKB itu apa? Surat keterangan bebas untuk pemotongan PPh 23 itu kalau memang lawan transaksi yang dipotong itu memberikan dokumen SKB gitu. Atau yang kedua adalah dokumen SKD. SKD dalam hal ini adalah subjek pajak luar negeri ya. Subjek pajak luar negeri yang misalnya ada perjanjian P3B antara kita, negara Indonesia, dengan luar negeri tersebut, dan wajib pajak luar negeri itu memberikan kita SKD, maka ketika melihat SKD itu kita lihat nanti P3B-nya bagaimana, apakah ada pembebasan atau memang tarifnya saja yang berubah. Kalau PPh 26 kan umumnya tarifnya 20%, ya bisa jadi tarifnya tinggal 10% atau berapa. Kalau memang tarifnya menjadi 0%, maka menjadikan nggak nihil kan itu kalau SPT-nya, tapi tetap harus disampaikan. Tapi kalau ada SKD dan nggak nihil ya berarti tetap dipotong dan sebesar tarif P3B-nya, dan kemudian tetap harus dilaporkan gitu. Dan PPh DTP diatur khusus ya, diatur khusus kalau memang atas pemotongan tersebut memang ditanggung pemerintah, tetap harus dilaporkan. Nah, kemudian apa sih bentuk SPT masa dan bukti pembuktian? Ini sebenarnya hampir sama ya dengan yang selama ini kita laporkan ya. Hampir semua SPT bentuknya sama. Ada induk, kemudian ada daftar bukti pemotongan, ada daftar setorannya, ada. Kalau misalnya dia memakai BPK ya ada daftar BPK-nya. Kalau bukti potong tentunya namanya SPT pasal 2326, ada bukti potong pasal 23 untuk subjek pajak dalam negeri, dan untuk subjek pajak luar negeri menggunakan 26. Kemudian untuk SPT-nya sendiri ya itu di aturan ini masih memungkinkan adanya kertas, karena memang aturan ini adalah peraturan yang bersifat umum general yang mengatur mengenai kewajiban mana wajib pajak mana yang dia harus elektronik dan mana yang harus pakai kertas, masih bisa boleh kertas ya. Jadi masih mengakomodir kedua itu. Nanti ada perinciannya, mana yang dia masih bisa menggunakan kertas, mana yang dia masih menggunakan harus menggunakan dokumen elektronik atau SPT elektronik atau menggunakan e-book. Nah, untuk pemotongan sendiri sebenarnya adalah untuk satu pajak ya, masa atau wajib pajak, untuk satu kode wajib pajak dan masa pajak yang sama ya, ini bisa digabungkan menjadi satu, sangat memungkinkan. Itu misalnya perusahaan bertransaksi dengan PT ABC ya, PT ABC. Nah, ini berlangsung dalam bulan Agustus ya 2020 ya kan. Ini berlangsung mungkin 3 tahap ya kan, 3 kali ya, mungkin tanggal 1, kemudian tanggal 5, kemudian tanggal 21 misalnya. Nah, kalau misalnya ini adalah kode objeknya pajaknya sama, misalnya sama-sama misalnya jasa angkutan misalnya, nah, ini bisa cukup dengan membuatkan satu bukti potong saja gitu, tidak perlu membuat 3 bukti potong. Namun kalau memang menghendaki wajib pajak itu ya, saya ingin setiap transaksi ini walaupun memenuhi ketentuan ini dibuatkan masing-masing satu bukti potong ya, itu tidak masalah, monggo silahkan.
Artinya ini hanya mengakomodir saja kalau memang wajib pajak ini ingin mencukupkan untuk satu wajib pajak dan untuk masa pajak yang sama dan kode objek pajak yang sama untuk satu bukti, itu sudah bisa sangat mengakomodir. Nah, ini bagaimana dengan penggunaan kertas? Ini penggunaan kertas ini masih diakomodir khusus yang dia misalnya untuk bukti potongnya di bawah 20 bukti potong, ya kan. Untuk ini adalah aturan umum ya, untuk seluruh wajib pajak ya, masih diberikan untuk kertas yaitu di bawah 20, dan untuk satu pemotongan tidak ada yang melebihi 100 juta, gitu kan. Dengan lampiran yang harus dilampirkan seperti ini, bukti potongnya, kemudian SSP-nya, bukti PPK kalau memang dia melakukan PPK, kemudian surat kuasa kalau memang dia melampirkan dengan surat kuasa, kemudian SKP kalau memang ada SKP, SKD kalau memang ada SKD, dan kalau misalnya dia pembetulan SPT yang sebelumnya harus dilampirkan. Ini yang kertas, ya kan. Nah, ini yang elektronik, ya, ketentuannya seperti ini, ya. Elektronik itu bisa mencakup SPT elektronik ya. Itu adalah apabila memang tadi lebih dari 20, lebih dari 100 juta, dan memang dia pernah menyampaikan SPT masa elektronik dan dia terdaftar atau terdaftar di DJP, di KPP Madya, kemudian di KPP khusus dan di KPP wajib pajak besar. Gitu. Ini tentang elektronik ya, tentang elektronik. Jadi ini adalah syarat yang bukan kumulatif ya, tapi ini adalah syarat yang apabila sudah satu terpenuhi maka sudah cukup, ya kan? Gitu. Ini tentang kewajiban elektronik. Kemudian lampirannya adalah PDF scan. Jadi kalau orang melampirkan SPT masa elektronik, misalnya belum dikenakan dengan ISPT, ini belum e-bot ya, maka dia nanti SKD segala macamnya itu harus di scan, dilaporkan. Nah, untuk yang e-bot ini bagaimana ya? Kalau e-bot untuk sekarang ini adalah tidak perlu adanya melampirkan ini, cukup nanti merekam nomor dari SKD-nya atau merekam nomor SKP-nya gitu. Oke. Nah, kita sampaikan adalah syarat menggunakan aplikasi e-bot. Ini sangat mudah. Yang pertama, EVIN, sebetulnya wajib pajak PKP tentunya sudah punya EVIN ya. EVIN yang nanti digunakan untuk mengakses web pajak gitu. Nah, kalau memang selama ini belum punya EVIN ya tinggal nanti wajib pajak silahkan datang ke KPP gitu. Tapi kalau memang wajib pajak PKP saya yakin sudah punya, ya bukan saya yakin, pasti sudah punya EVIN ya kan, karena selama ini sudah laporan secara e-filing segala macam ya, pasti sudah bisa sudah punya EVIN dan sudah bisa mengakses website DJP Online. Nah, yang kedua yang harus dimiliki adalah ini tadi yang sudah kita jelaskan, yaitu sertifikat elektronik yang nanti digunakan untuk menandatangani SPT gitu. Nah, sertifikat elektronik ini sekali lagi saya sampaikan sama dengan sertifikat elektronik untuk ini ya, untuk PPN. Nah, jadi tidak perlu mencari lagi, ini sama gitu. Bagi yang mungkin belum atau mungkin PKP atau untuk wajib pajak yang nanti non PKP yang sudah diwajibkan yang rencananya 1 September, nanti harus mencari ya, atau bukan mencari, mengajukan permohonan sertifikat elektronik ke KPP gitu. Oke, syaratnya 2 itu. Nah, skema penggunanya bagaimana ya? Sebenarnya pertama pasti WPP harus mengajukan sertifikat elektronik KPP ya kan. Kalau sudah mempunyai sertifikat elektronik ya tinggal akses website pajak ya kan, menunya untuk menu e-bot gitu. Akses web pajak tentunya sudah biasa ya, sudah bisa ya, tinggal login
berpajak dengan NPWP dan password yang telah dimiliki. Nah, bila belum bisa login ya tinggal gunakan Evin untuk mendaftar gitu. Atau kalau sudah pernah mendaftar tapi lupa password ya silakan gunakan menu lupa password gitu. Nah, kalau sudah punya tadi sertifikat elektronik ya, tinggal ke website DJP Online, kemudian tinggal ini tadi langkah-langkahnya. 3 langkah, yaitu membuat bukti potong, kemudian membuat SPT, yang selanjutnya melaporkan SPT tersebut melalui DJP Online. Itu tinggal gitu aja. Setelah mensubmit atau menyampaikan, nanti tentunya akan mendapatkan tanda terima elektronik atau PPE ya. Gitu, sangat mudah. Oke, untuk penerbitan bukti potong seperti ini. Untuk standarisasi nomor ada seperti ini, ada kode bukti pemotongan ya kan, kemudian ada 3.1 itu untuk hard copy, 32 ini. Nah, ini semuanya ini wajib pajak tidak perlu berpikirkan. Kenapa? Karena nanti penomorannya akan dilakukan secara sistem atau digenerate secara sistem. Jadi wajib pajak tidak perlu memikirkan nomor saya berapa, nggak usah. Nanti, dan sistemnya berbeda dengan faktur ya. Ini nomornya tidak perlu minta ya kan. Tidak perlu ada permintaan nomor faktur ya kan. Tidak perlu ada minta nomor ya. Nanti nomornya otomatis akan diberikan. Gitu. Nah, apabila nomor ini ada atau faktor atau ada bukti potong dibetulkan atau dibatalkan, nomor tetap tidak berubah, gitu ya, tidak akan berubah. Nah, kemudian nomor juga akan tersentralisasi, nomor akan dibuat untuk masing-masing pemotong pajak, gitu. Jadi akan berbeda antara pemotong pajak yang satu dengan pemotong yang lain. Jadi intinya ini untuk penomoran nanti otomatis melalui website pajak, otomatis tidak perlu minta, wajib pajak tidak memungkinkan nomornya. Oke, untuk yang perlu disiapkan untuk penerbitan bukti potong apa? Nah, yang perlu disiapkan oleh wajib pajak adalah yang perlu disiapkan yaitu tentunya NPWP dan atau NIK ya untuk wajib pajak yang dipotong. Nah, tentunya NIK khusus bagi yang tidak memiliki NPWP. Nah, kemudian kalau misalnya ada wajib pajak yang dipotong itu memberikan surat keterangan bebas, dia harus mencantumkan nomor dan tanggalnya untuk kita validasi. Nanti divalidasi secara online pada waktu pembuatan bukti potong. Kalau misalnya dia wajib pajak luar negeri memiliki surat keterangan domisili ya kan, maka nanti harus mencantumkan tanggal pengesahannya gitu. Kemudian untuk menandatangani bukti pemotongan ya, nanti tanda tangannya berupa tanda tangan elektronik yang melekat pada sertifikat digital gitu. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan, untuk satu bukti pemotongan itu bisa digunakan untuk satu wajib pajak, satu kode wajib pajak, dan satu masa pajak yang sama gitu. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini bentuk SPT induknya kurang lebih seperti ini. Tidak perlu ada yang perlu dilengkapi di sini, ada nomor telepon, ada diisi, dan email ya. Nah, di sini ada perincian dan pajak yang ditanggung pemerintah ada itu. Jadi nanti tidak perlu kita pikirkan karena pada prinsipnya nanti ini akan secara elektronik, otomatis akan terbentuk secara elektronik gitu.
Oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai pembetulan SPT, kan? Tadi sudah ada tadi kita jelaskan juga sudah ada mengenai pembetulan bukti potong. Nah, tentunya ketika sudah ada pembetulan bukti potong dan karena SPT-nya sudah dilaporkan, tentu konsekuensinya ketika sudah dibetulkan bukti potongnya, SPT-nya juga harus dibetulkan, gitu. Kalau memang ada perubahan maka ada pembetulan. Kemudian kalau ternyata ada pembatalan transaksi, maka pemotong akan membuat pembatalan bukti potong dan melaporkannya dalam SPT pembetulan. Kemudian kalau ada transaksi yang belum dilaporkan, ya kan, maka pemotong melakukan apa? Ya tinggal membuat lagi bukti pemotongan yang baru, ya kan, yang belum dibuat tersebut, ya kan. Kemudian menambahkan bukti tersebut dalam SPT, kemudian membuat SPT pembetulan. Jadi intinya pembetulan SPT itu ada 3 seperti ini, ya. Karena ada kesalahan pengisian bukti potong yang harus diperbaiki, ada batal transaksi yang mengharuskan bukti potong dibatalkan, ada juga ada transaksi yang belum dilaporkan, maka harus dibuatkan bukti potong yang baru dan dilakukan pembetulan SPT. Gitu. Nah, ketentuan pembetulan bukti potong bagaimana? Semua elemen-elemen yang ada di bukti potong, ya, itu baik nominal, lawan transaksi, kemudian dokumen pendukung, nilai transaksi, itu semuanya bisa dibetulkan, gitu. Nah, yang nggak bisa dibetulkan memang hanya satu, yaitu nomor bukti potong, gitu. Jadi tidak akan berubah karena memang nomor tersebut itu diperoleh dari digenerate dari server DJP, ya, gitu. Kalau misalnya ada pembetulan bagaimana? Nah, nomornya tidak akan berubah, yaitu, ya, nomor yang dicantumkan tidak berubah, cuman nanti statusnya aja. Kalau sebelumnya itu statusnya tidak dibetulkan, nanti akan ada keterangan status bahwa terhadap bukti potong ini telah dibetulkan lah, gitu. Nah, ini dia yang perlu diketahui, bahwa tanggal pemotongan itu sesuai dengan tanggal diterbitkannya bukti pemotongan. Artinya begini, misalnya ambil contoh, kalau misalnya itu masa Agustus 2019 ini, ya kan, 2020. Nanti misalnya di bulan Desember kita mengetahui ada kesalahan, kita ubah. Nah, maka tanggal bukti potongnya itu disesuaikan dengan tanggal besok, tanggal terjadinya pembetulan tadi, yaitu Desember 2020. Nah, tanggalnya Desember tentunya untuk masa pajaknya atau SPT-nya akan tetap mengikuti masa pajak yang dibetulkan, itu tetap masa Agustus. Ini hanya untuk mengetahui bahwa kapan sih terjadinya pembetulan itu, gitu. Nah, terhadap pembetulan itu nanti pemotong wajib melaporkan dalam SPT pembetulan, gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan tentang pembatalan. Tadi sudah pembetulan bukti potong, sekarang pembatalan. Nah, pembatalan ini terjadi kalau memang transaksinya dibatalkan, baik transaksi PPh23 maupun PPh26, gitu. Nah, nomornya akan tetap sama, kemudian jumlah dan butuhnya aja yang 0, gitu kan. Kemudian tanggal diterbitnya ya sesuai dengan tanggal penerbitan. Kemudian tetap sama seperti pembetulan tadi, bukti potong yang dibatalkan tetap harus dilaporkan dalam SPT pembetulan. Oke. Bagaimana tentang penentuan penambahan? Ini terjadi, ya, terjadi apabila setelah kita lapor SPT ternyata ada transaksi yang belum dibuatkan bukti potong, maka perlu dilakukan penambahan bukti potong, ya kan, karena belum diterbitkan. Kemudian nomor urutnya tentunya akan mengikuti nomor yang terakhir dari nomor potong yang terdiri. Tidak urut per bulannya, mungkin tidak urut, tidak masalah, gitu.
Nah, nomor urutnya akan menyesuaikan, bisa sangat memungkinkan misalnya terjadi setelah 2 tahun baru diterbitkan bukti potong, sangat memungkinkan. Untuk yang seperti itu nanti nomor urut bukti pemotongannya akan sesuai dengan tahun di mana transaksi itu ada gitu. Kemudian masa pajak ini tadi kan, masa pajak yang dicantumkan itu harus sesuai dengan kapan transaksi terutang. Maksudnya kalau misalnya terutangnya bulan Agustus 2020 ini, walaupun bukti potong itu dibuat atau dibuat besok mungkin tahun 2021, maka tetap masa pajaknya harus tetap masa pajak sesuai dengan terutangnya. Tuh. Tapi kalau tanggal pemotongannya itu sesuai dengan tanggal diterbitkannya bukti potong. Oke, kalau memang pemotong sudah pernah melakukan SPT-nya, maka dia harus melakukan pembetulan SPT. Jadi tidak cuma melakukan pembuatan bukti potong ya, tapi juga harus melaporkan. Gitu. Oke, ini adalah kalau misalnya ada pembetulan bukti potong bagaimana? Nah, tentunya kalau misalnya ada pembetulan bukti potong itu ada beberapa konsekuensi. Ada paling tidak ada 3 akibat ya kan. Nah, ada konsekuensi, barangkali memungkinkan tidak ada kelebihan atau kekurangan pemotongan. Ini terjadi apabila pembetulan bukti potongnya hanya membetulkan elemen-elemen yang tidak terkait dengan jumlah pemotongan. Misalnya mungkin dokumen referensi hanya dibetulkan, kemudian yang dibetulkan adalah lawan transaksinya. Nah, karena nilai yang tidak dibetulkan, maka jumlahnya tidak akan ada perubahan. Gitu. Maka di sini tidak ada masalah, ya lapor-lapor pembetulan saja. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya ada terjadi kekurangan pemotongan, ya kan, antara misalnya dulu yang dipotong 5 juta, ya kan. Nah, sekarang karena ada pembetulan yang harus dipotong 8 juta. Nah, maka selisihnya ini, ya kan, selisihnya ini ada sekitar berapa? 3 juta. Ini harus dilakukan penyetoran gitu, ya kan. Nah, yang menarik yang nomor 3 ini, bila terjadi kelebihan pemotongan bagaimana, ya kan. Misalnya dulu 5 juta, ya kan, sebelumnya 5 juta. Nah, yang sekarang ini ternyata hanya 3 juta, ya kan. Bagaimana yang kan ini ada selisihnya 2 juta, bagaimana? Nah, yang 2 juta ini ya kelebihannya ini mekanisme yang kita atur adalah pihak yang dipotong lawan transaksinya itu dia lah yang harus mengajukan permohonan PMK 187 PMK 03 2016. PMK 187 ini mengatur mengenai permintaan kelebihan atau pencairan kelebihan akibat adanya pemotongan pajak yang salah gitu. Tentunya dengan nanti pihak yang dipotong melampirkan dua bukti potong yang salah ini gitu. Nah, barangkali ini yang menjadi berbeda dengan peraturan sebelumnya. Kalau di peraturan sebelumnya kelebihan pemotongan ini tidak diatur, jadi sehingga banyak KPP, banyak wajib pajak yang merasa tidak ada kepastian hukum. Nah, dengan adanya aturan yang sekarang ini akan memberikan sedikit kepastian bahwa ketika ada kelebihan pemotongan, nanti pihak yang dipotonglah yang akan mengajukan permohonan. Nah, begitu. Ini adalah perbandingan antara peraturan yang sebelumnya yaitu Per 53 dan Per 4 2017 tentang pembetulan dan pembatalan. Kalau di aturan lama itu tidak ada aturan pembetulan bukti potong.
Sedangkan yang sekarang ini memberikan kepastian atau melegalkan adanya pembuktian putih potong. Gitu. Nah, kalau yang sebelumnya wajib pajak itu apabila ada LP lebih potong, maka ini sama yang PMK 7. Ini ya kalau memang ada perbedaannya. Cuman pada prakteknya ini pihak pembuat putih potong terkadang meminta restitusi atau pengembalian gitu, atau diminta pemindah bukuan. Padahal aturan formalnya itu tidak ada gitu. Tapi ini aturan yang biasanya dipakai, ya, prakteknya dipakai di KPP. Kalau ada LP biasanya dibetulkan. Nah, ini untuk dengan aturan yang baru ini, praktek-praktek seperti ini yang tidak ada dasar hukumnya ini menjadi tidak akan dilakukan gitu. Semua menjadi satu pintu, yaitu ketika ada LP maka nanti melalui mekanisme PMK 187. Ini dia. Nah, kenapa kok ada mekanisme pembetulan? Maka ini untuk menjaga reliabilitas data dari putih potong, kemudian ini akan lebih praktis digunakan di KPP gitu. Nah, sekarang terkait dengan pembatalan putih potong. Nah, kalau dulu itu tidak ada aturan pembatalan putih potong, bagaimana? Kalau yang sekarang adalah sangat memungkinkan adanya pembatalan gitu. Ini sama dengan pembetulan tadi, ya kan? Kalau dulu pada meminta restitusi ya gitu kan. Intinya dulu ya. Kalau sekarang intinya WP diberi kepastian, silakan menggunakan mekanisme PMK 187. Oke. Ini adalah ketentuan lainnya. Kalau wajib pajak yang tidak diwajibkan untuk menggunakan e-bupot, maka dia boleh masih menggunakan aturan lama, yaitu PR 3. Nah, untuk SPT ya atau kita lakukan pembetulan untuk SPT yang berlaku sebelum PR ini, maka dia masih menggunakan lama. Artinya begini, misalnya untuk masa pajak yang misalnya untuk masa pajak Januari 2020 ini kan belum wajib e-bupot kan, terus ada pembetulan, bagaimana? Ya, masih pajak masih menggunakan mekanisme lama, memberikan putih potong sesuai dengan mekanisme lama, kemudian menggunakan sistem yang lama gitu. Nah, ini sekali lagi, kenapa adanya e-bupot ini? Tentunya ini untuk mengurangi beban KPP, kemudian kualitas data lebih bagus, kemudian untuk meningkatkan pelayanan. Oke, untuk wajib pajak yang mau menggunakan ini ya, menggunakan e-bupot ini harus mempunyai sertifikat elektronik, ya kan. Kalau sebelumnya sertifikat elektronik ini hanya diberikan untuk wajib pajak yang PKP saja, ya untuk sekarang sertifikat elektronik ini bisa digunakan untuk seluruh wajib pajak, enggak cuma PKP saja, dan keperluannya itu banyak. Ini ada berapa ini? Ada berapa ya? Ada 7 kegunaan sertifikat elektronik ya. Nah, ini kalau misalnya PKP sudah biasa yang menggunakan untuk meminta nomor seri faktur pajak, kemudian membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur. Nah, ini yang kedepannya adalah membuat putih potong elektronik atau e-bupot. Kemudian kalau misalnya wajib pajak ini mengajukan keberatan, nanti juga akan diatur pengajuan suatu keberatan secara elektronik. Kemudian juga ada pengungkapan ketidakbenaran secara elektronik, kemudian dan layanan perpajakan lainnya. Ini hampir semua nanti harapannya dengan adanya sertifikat ini
semua pelayanan bisa dilakukan secara elektronik gitu. Untuk tata cara untuk tata cara permintaan surat sertifikat elektroniknya ini semuanya ya, nggak cuma PKP ya. Ini ya intinya wajib pajak bisa mengajukan ke KPP gitu ya. Bisa diajukan bersamaan dengan waktu dia membuat NPWP gitu kan. Tinggal mengisi permohonan permintaan saja, formulir, siapkan paspres itu adalah password ya kan, atau rangkaian angka dan huruf yang wajib pajak hanya diketahui oleh wajib pajak sendiri, silakan disiapkan, terserah bebas itu kan, buka angka, nama, terserah, itu wajib pajak sendiri seperti password ya kan. Kemudian ada kegiatan autentifikasi atau verifikasi ya, kalau memang wajib pajak datang langsung ya nanti tinggal disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang ada gitu. Nah kalau misalnya OP ya kan, wajib pajak tinggal menunjukkan KTP atau pasportnya dan NPWP-nya gitu. Kemudian kalau dia wajib pajak badan, yang mewakili adalah pengurusnya ya, pengurusnya itu apa? Adalah orang-orang yang nyata punya kewenangan ya kan, kemudian tercantum dalam SPT tahunan, kemudian juga dia memiliki surat pernyataan sebagai pengurus. Ini dibuktikan dengan akta ya, akta notaris ya gitu. Biasanya pengurus nggak cuma satu ya, bisa direktur, bisa wakil direktur, bisa yang lain sebagainya, yang penting dia tercantum dalam akta notaris gitu. Oke. Kemudian untuk instansi pemerintahan ini juga diatur, intinya instansi pemerintahan yang dulu dikenal istilahnya bendahara pemerintahan itu bisa meminta sertifikat elektronik ya kan. Syaratnya seperti ini, ada fotokopi dokumen penunjukan, kemudian ada dokumen identitas diri dan fotokopi NPWP gitu. Bisa kepala instansinya, kepala tata keuangannya, kalau desa bisa pengelola keuangan desa gitu. Kalau ini secara kahar ya, kalau secara kahar, kalau untuk non PKP itu bisa melalui email ya kan, dengan tentunya menunjukkan sarana email, kemudian dia apa intinya dia itu bisa membuktikan kalau dia itu adalah memang wajib pajak itu ya kan. Kemudian kalau via PKP itu permintaan sertifikat elektronik bisa melalui aplikasi Enova gitu. Oke, untuk sertifikat elektronik sendiri itu dia berlaku hanya 2 tahun. Setelah 2 tahun itu akan kadaluarsa dan tidak bisa dipakai. Maka wajib pajak sebelum berakhirnya 2 tahun dia harus mengajukan kembali tentunya ya permintaan sertifikat elektronik. Syaratnya bagaimana itu sama dengan istilahnya waktu pertama kali minta. Namun kalau misalnya sebelum 2 tahun wajib pajak menghendaki ya kan, menghendaki untuk mengajukan ulang ya kan, maka ya bisa-bisa aja mungkin karena diduga ada dugaan penyalahgunaan ya kan, mungkin ada potensinya, atau mungkin lupa paspresnya ya kan, dan lain sebagainya. Tentunya dengan permintaan sertifikat yang baru, sertifikat yang lama ini nanti akan hangus ya kan, tidak dipakai lagi. Oke, barangkali itu terkait dengan peraturan Per 04 2017 tentang SPT EBUPOT ya kan. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Nanti juga akan saya coba untuk membuat video sendiri terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat ada sosialisasi EBUPOT ini di KPP Pratama Karanganyar gitu. Intinya dalam aturan ini ada sedikit perubahan tentang SPT PPh 23, yaitu
yang selama ini manual sekarang menggunakan elektronik, dan untuk aplikasi Bubut ini menggunakan website, ya kan, tidak menggunakan aplikasi di jadi tidak perlu ada menginstal segala gitu. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kembali bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel Oma Awani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.